وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, materi kita kali ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah salat kita. Ibadah salat adalah ibadah yang utama dalam agama kita, dan itu menjadi penentu keselamatan kita di akhirat, karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Hal yang pertama yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah ibadah salat. Sehingga kita perlu untuk senantiasa mengevaluasi ibadah salat kita, apakah kita sudah melaksanakannya dengan kualitas yang baik. Dan salat itu kalau kita mau mengevaluasinya, ada dua hal yang perlu untuk kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah tingkat kekhusyuannya. Artinya ketika kita salat, kita konsentrasi full hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tidak mengingat yang lainnya. Ada riwayat dari seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Innama yanalu ar-rajulu min salatihi ma aqala minha." Hanya saja seseorang hamba itu dipahalai dari salatnya tergantung tingkat konsentrasinya. Boleh jadi ada dua orang yang salat berdampingan di waktu yang sama, tapi yang satu dapat pahala yang banyak, yang satunya lagi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Rahasianya apa di situ? Rahasianya adalah yang satu konsentrasi, yang satu khusyuk, sementara yang satunya lagi pikirannya kemana-mana. Dia tidak konsentrasi dengan ibadahnya. Maka kalau kita mengevaluasi ibadah salat kita dengan jujur, kita akan menemukan fakta bahwa kekhusyuan kita itu tidak 100%. Mungkin 70%, mungkin 50%, mungkin cuma 40%, atau bahkan lebih kurang dari itu. Padahal inilah hal yang Allah lihat dari kualitas salat kita. Apakah kita konsentrasi? Apakah kita khusyuk? Apakah kita betul-betul hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala saja? Dan itu butuh pembiasaan. Itu butuh latihan. Dan butuh kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, Allahumma inna nas'aluka qalban khasyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu hati yang khusyuk beribadah kepadamu. Dan yang kedua, kualitas ibadah salat itu bisa dilihat dari ketepatan waktu melaksanakannya. Artinya ketika waktunya tiba, kita langsung mengistijabah panggilan salat itu tanpa menunda-nundanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Amal apakah yang paling utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Ya. Dan memang Al-Qur'an menjelaskan, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu bagi setiap mukmin itu ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka mukmin sejati senantiasa menata waktu-waktunya, aktivitasnya sesuai dengan waktu salat. Sehingga begitu tiba waktunya, langsung dilaksanakan tanpa ditunda-tunda. Maka mari kita berusaha untuk senantiasa tepat waktu dalam pelaksanaan ibadah salat ini. Jangan sampai kita termasuk hamba yang dikatakan dalam Al-Quran, alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Siapa itu? Orang yang lalai dalam salatnya.
Salah satunya tidak memperhatikan waktu-waktu pelaksanaannya, selalu ditunda, yang akhirnya membuat kita menjadi hamba-hamba yang merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.